itu kan juga akan tetap stabil gitu. Keuangannya juga stabil. Mungkin kita bisa ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Kira-kira kalau misal ada kesalahan gitu, ada pelanggaran yang dilakukan sama mungkin apa namanya pegawai dan lain-lain itu apa namanya punishment-nya itu hukumannya apa dan kira-kira penanganan masalahnya itu apa? Kalau misal tadi kan sudah disindir sedikit kalau secara kekeluargaan gitu. Kalau misal sistemnya sendiri gitu, ada sistem patinya nggak? Misal dipanggil dulu atau gimana dulu gitu. Ya, Mas, itu kalau kita dipanggil secara pribadi ya, jadi dipanggil secara pribadi ya tadi ya kita nggak pingin ibaratnya ada aib yang lainnya tahu terus terang seperti itu. Apa masalahnya di mana gitu kita panggil secara person dan mereka yang lainnya tidak tahu, tapi kita jelaskan kesalahannya seperti ini, seperti ini. Itu kalau yang nggak fatal ya kita mohon diperbaiki, saya evaluasi 1 bulan gitu kan. Kalau itu masih bisa mereka memperbaiki dan sesuai dengan SOP kita ya lanjut. Tapi ada juga yang nggak bisa dilanjutkan karena ibaratnya menurut kami itu sudah tidak bisa lagi dimaafkan atau dan nanti ya itu tadi akan menjalar ke yang lain. Jadi seketika biasanya saya off dan kita berikan pesangon atau ya uang berapa kali gajinya dia seperti itu. Berarti kalau misalnya ada pelanggaran itu diselesaikannya secara pribadi yang bersangkutan ada Bu ya berarti. Iya. Oke. Ada, sudah beberapa kali kami melakukan pergantian karyawan karena ya dalam tanda kutip itu sudah tidak bisa kami maafkan. Tapi kan nggak sekaligus, kita sudah pernah mengasih peringatan-peringatan gitu. Ya. Oke, mungkin untuk selanjutnya biar bersingkat waktu juga, kira-kira visi dan misi yang Ibu miliki itu eh, gimana ya? Kira-kira visi dan misi Ibu itu gimana caranya visi dan misi Ibu itu bisa menginspirasi pegawai-pegawai yang Ibu miliki sekarang gitu. Biar mungkin Oke, Ibu dengan pegawai itu bisa satu tujuan gitu. ya. Oke, ya untuk visi misi kan kami sampaikan ya warung kami itu kan semboyannya bukannya enak, lezat dan lain-lain, tapi saung rijik itu adalah bersih dan nyaman seperti itu. Jadi kami mengutamakan kebersihan terus terang dengan kenyamanan. Jadi fasilitas apa biasanya kita kalau bepergian saya sendiri menyamakan apapun makanan di situ adalah apa yang saya sukai. Saya tidak menghidangkan makanan yang tidak saya sukai. Termasuk mohon maaf beras gitu ya. Beras itu makanannya yang utama itu adalah itu. Kalau nasi itu enak, lauk apapun enak. Tapi kalau lauknya enak tapi nasinya sudah kuning, sudah baunya nggak enak, pasti itu nggak akan enak. Seperti itu. Jadi kami selalu menjaga itu. Dan untuk visi misi mereka ya itu tadi kita samakan bahwa rumah makan ini harus bersih. Kebersihan ini adalah yang utama. Gimana tamu pulang harus dibersihkan gitu kan. Gimana musola itu harus bersih. Karena orang datang pakai mobil biasanya yang dicari saya seperti saya itu toilet dan tempat sholat. Nah, kita pastikan itu bersih semua gitu ya. Kita sesuai dengan eh, semboyan kita adalah rumah makan yang bersih dan nyaman gitu. Bukan saya menghadirkan ini lezat, ini enak tidak, tapi yang bersih dan nyaman dan tamu itu kalau itu sudah ada, insya Allah akan kembali lagi dan kembali. Dan kami mengutamakan konsepnya adalah keluarga. Di situ ada tempat permainan anak-anak yang kami sediakan sehingga ibunya nyaman makan, anaknya pun akan tenang seperti itu. Dan mereka terus terang sudah ada yang berhenti di kami itu membuka rumah makan juga gitu ya. Jadi memberikan inspirasi dia setelah dari saya mereka bisa membuka rumah makan juga tersendiri gitu. Itu ya nggak apa-apa karena rezeki itu Allah yang ngatur. Saya udah memberikan ilmu dan mereka resign dari saya dan mengelola rumah makan sendiri. Seperti itu. Jadi visi dan misi kami tadi ya orang yang ada di kami itu makannya dengan nyaman gitu ya, dengan merasa enak, dengan mereka puas terhadap apa yang kami lakukan, nanti dia akan menceritakan ke orang lain bahwa keadaan kami seperti itu gitu ya. Keadaan kami adalah rumah makan yang nyaman bagi mereka dan mereka akan terkenang dan kembali lagi ke kami. Oke. Berarti kepuasan pelanggan ya Bu ya nomor satu ya. Ya, kepuasan pelanggan itu Oke. nomor satu. Kalau dalam rumah makan, tempat parkir yang nyaman, terus terang kita sediakan seperti itu. Toilet yang bersih,
musola yang bersih seperti itu. Oke. Sebenarnya pertanyaan selanjutnya itu pelajaran terbesar yang didapatkan dari kegagalan bisnis. Cuma karena kayaknya untuk bisnis Ibu ini kan juga lumayan lancar ya. Jadi belum nggak Ya, sampai yang mengalami namanya kegagalan gitu. ya semua orang itu pasti mengalami kegagalan, nggak ada yang enggak. Saya bisa seperti ini juga dengan ibaratnya sudah jatuh bangun juga yang luar biasa. Kata orang Jawa itu sawang sinawang kan gitu ya. Orang itu hanya melihat gimana saya sekarang, tidak melihat bagaimana saya dulunya ibaratnya jungkir balik dan yang lain-lain. Tapi itu bagi saya semua itu saya sampaikan, saya curhat terus terang hanya kepada Allah gitu ya. Kalau saya curhat kepada manusia ya hanya sekedar juga nggak ada solusinya gitu. Tapi kalau saya curhat kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik seperti itu. Dalam kondisi terpuruk, maaf ya, seandainya kita mengalami kegagalan dalam bisnis, yaitu kita hanya bersandar kepada Allah gitu ya. Kita memantaskan diri. Kenapa saya gagal? Saya evaluasi gitu ya. Saya ngobrol sama suami gitu kan, sama adik saya. Memang beliau seorang dokter ekonomi gitu ya, beliau komisaris, jadi beliau itu tahu gitu ya. Ini seperti sekarang saya adalah pengembangan bisnis saung saya. Kemarin saya mau membuka karena Lampung Tengah ada mau pemekaran di Rumbia, saya mau membuka cabang di sana. Kata adik saya, jangan dulu, maksimalkan yang ada di ini karena orang sudah tahu brand kamu Rijik adalah di sini. Kemarin kalau seandainya Pak Bupati kunjungan dan kepala-kepala dinas itu kalau di daerah Lampung Tengah mereka lebih nyamannya di saung kami. Kami akhirnya membangun 2 saung, 1 rehab, 1 bangunan untuk dalam rangka pengembangan bisnis untuk persiapan puasa. Karena puasa kami tahu pelanggan kami luar biasa sampai kami menolak setiap tahunnya pelanggan-pelanggan yang ada. Jadi kami tadi ya dengan kenyamanan saya bangunkan ruang yang ber-AC untuk bagi mereka yang di ruangan itu tertutup karena konsep kami adalah saung terbuka, tapi ini saya lagi renovasi gedung saya untuk satu ber-AC, yang satu saya bangunkan saung semacam rumah joglo yang besar seperti itu biar mereka akan nyaman di situ. Jadi naik turun bisnis itu pasti suatu keniscayaan, tidak ada yang tidak. Tapi bagaimana caranya kita mengantisipasi gitu ya dalam bisnis. Ibaratnya seorang tidur nyenyak di kamar, di kasur yang bagus saja bisa jatuh gitu kan. Apalagi kita berjalan di jalan, banyak rintangan, banyak tikungan, banyak masalah di lalu lintas. Jadi kita harus menyiapkan itu semua, terutama mental kalau saya ya pribadi kita kuatkan dan pendekatan ke atas itu yang lebih utama. Insya Allah seperti itu dan evaluasi pasti harus dilakukan karena dalam bisnis kan evaluasi itu sangat penting, controlling seperti itu ya. Terus akhirnya nanti kita eksekusi tadi keputusannya mau seperti apa, seperti itu. Oke. Luar biasa sekali ya. Dan Bu, untuk akhir kalimat, untuk yang terakhir ini, kira-kira Ibu ada nggak tips-tips untuk para mahasiswa yang kira-kira masih baru lah di bisnis ini gitu, baru mau mulai gitu, baru mulai menjalani itu, kira-kira ada tips-tips nggak, singkat aja Bu? Iya, kalau mahasiswa itu banyak teori ya. Karena yang dipelajari tiap hari teori ya. Kalau teori itu sudah matang. Kalau maaf nih, membahas teori saya pasti kalah dengan para mahasiswa. Tapi kalau dicari pengalaman dan praktek, mungkin kita sharing. Kalau kata bapak saya, pesannya kita itu harus mutu. Mutu itu kolaborasi antara yang muda sama yang tua. Gitu kan. Jadi para mahasiswa ini harus mengambil pengalaman atau mungkin ya magang, itu programnya luar biasa kalau kata saya ya. Magang di kantor atau di itu dalam rangka mencari pengalaman tadi, mutu kata Bapak almarhum itu muda dan tua. Jadi konsep mahasiswa yang didapat dari kampusnya dengan teori yang luar biasa kita aplikasikan nih, umpama rumah makan ke saya. Bu, mana yang teori ini baratnya yang benar atau mana yang nggak ada di teori, mungkin seperti itu ya. Dan yang pertama jangan takut memulai, karena bisnis itu biasanya kita kalau itu rugi gitu ya, rumah makan itu tutup gitu kan, ini seperti ini, nanti kalau saya mau mencoba saya bisa nggak yang berhasil gitu kan. Jadi yakinlah gitu ya, bismillah, niat yang baik gitu, dengan kekuatan kita ya, kita dengan segala upaya kita. Contoh saudara kami ya Pak Nur Salim itu kan pengusaha semangka. Dulu dia juga bangkrut, tapi beliau prinsipnya saya bangkrut dan sukses bersama semangka.
Nah, jadi dia mempelajari kegagalannya kemarin, gagal karena apa? Dan dia tidak akan pindah. Banyak yang sekarang orang bisnis itu gagal di satu usaha, dia akan pindah ke usaha yang lain. Jadi dia tidak mempelajari kegagalan kemarin karena apa, tapi dia pingin instan. Oh, yang itu bisnisnya itu. Nah, tapi kita passion atau enggak gitu ya. Yang pertama, jangan takut memulai dan segera lakukan, jangan nanti, tapi lakukanlah saat itu. Kita akan tahu gagalnya di mana, seperti itu. Dan yang kedua, bisnis saya semua karena saya suka. Makan itu karena saya hobi, gitu kan. Saya tuh hobi masak. Saya dulu waktu gadis hobi membuat kue. Nah, itu saya senang seperti itu. Dan makanan yang di situ tadi saya katakan, yang apa yang saya suka lah itu yang kita lakukan. Jadi kalau kita sudah sesuai passion kita, nggak memaksakan diri kita sesuai dengan hobi kita, insya Allah itu. Terus yang ketiga, biasanya orang bisnis itu masalah modal. Kan seperti itu. Saya mau memulai bisnis, nggak punya modal. Modal itu nggak usah dicari. Tadi saya bilang buktikan, memulai. Kalau kita itu bagus, perbankan itu datang sendiri gitu kan. Malah dia yang meminta kita untuk bekerja sama. Tapi awalnya ya tunjukkanlah siapa kita, memulai kita gitu dengan semua kemampuan yang ada. Jangan setengah-setengah. Kalau kita sudah bahasanya tadi memulai sesuatu, ya kita jebur sekalian gitu ya. Jangan sampai setengah-setengah. Mungkin seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Berarti ada 3 tadi ya, Bu ya? Iya. Gitu. Mungkin cukup sekian Bu dari pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya pertanyakan. Terima kasih Bu sudah bersedia saya wawancarai. Terima kasih juga untuk ilmu yang sangat luar biasa. Sharing-sharingnya juga banyak banget yang bisa didapatkan. Ya mungkin cukup itu saja. Mungkin sekarang bisa saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.